Hubungan Lilo, mantan personel grup musik La Project dengan pria bernama Joni Haryanto ini awalnya baik-baik saja. Joni adalah musisi yang tengah mencoba terjun ke industri musik dengan bermodalkan kaset demo grup band Salmon miliknya. Sedang Lilo adalah musisi, sekaligus produser dan pemilik perusahaan rekaman bernama Upper Ground. Kepada Lilo, Joni dan kedua personil Salmon menawarkan demo lagu mereka ke perusahaan rekaman Lilo. Lilo yang tertarik dengan lagu dan musik Salmon menerima demo rekaman itu. Apa kabar pemirsa? Sore hari ini saya Ingrid Kansil kembali hadir bersama Kabar Kabari yang menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pernikahan Denada dengan Andri tampaknya kian jauh saja dari kenyataan. Kabarnya putri dari Emilia Contessa ini sampai saat ini malah semakin kehilangan komunikasi dengan calon tunangannya. Padahal tanggal bahagia tersebut telah ditetapkan pada tanggal 25 April mendatang tahun ini. Denada Tambunan dan kisah asmaranya selalu terkesan misterius. Tidak banyak kabar yang terdengar mengenai kehidupan percintaan Putri Emilia Contessa ini. Ia pun selalu tampak santai melenggang seorang diri ke berbagai acara. Tak heran kalau munculnya kabar soal rencana pernikahan Denada pada akhir tahun 2004 lalu membuat banyak orang terkejut. Apalagi sebelum kabar tersebut beredar, Denada tidak pernah terlihat menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Dari sang mama baru diketahui kalau kabar tersebut bukanlah omong kosong belaka. Bahkan 25 April dan 5 Mei 2005 telah ditetapkan sebagai hari pernikahan Denada dengan pria bernama Andre yang merupakan putra teman lama orang tua Denada. Namun sayang, rencana yang telah disusun matang itu berantakan. Beberapa saat sebelum acara lamaran digelar pada tanggal 5 Desember lalu, Denada membatalkan niatnya untuk naik pelaminan dengan alasan belum menemukan kemantapan. Impian Emilia Contessa untuk mengantar sang putri ke gerbang pernikahan pun hancur berantakan. Kini Denada kembali menjalani hidup seorang diri. Tapi benarkah ia masih seorang diri? Karena sebuah harian Bengkulu beberapa waktu lalu memberitakan soal persiapan matang calon mertua Denada yang akan memboyong pengantin baru itu ke kampung halamannya di Bengkulu sebelum pernikahan digelar nanti. Jelas sekali tampak kalau pernikahan keduanya sudah begitu siap dilaksanakan. Sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pun telah dipesan untuk pesta besar itu. Sebenarnya boleh dicek ke hotel tersebut bahwa kami memang akan mengadakan resepsi dan sudah di DP ya. Untuk tanggal 5 Mei itu sudah di DP. Dan memang benar kami tadinya merencanakan seperti itu kedua belah pihak keluarga. Bukan hanya itu, seperti yang tadi saya bilang kami sudah menentukan, sudah men-DP, apa namanya, hotel tersebut ya, tempat kami merencanakan untuk melakukan pernikahan, resepsi pernikahan. Sudah menentukan tanggal-tanggalnya, sudah memesan baju, sudah menentukan konsep, dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah melakukan persiapan-persiapan selayaknya memang ya emang mau menikah. Itulah seperti yang saya bilang kemarin, bahwa saya belum menemukan kemantapan ya untuk melanjutkan semua. Dan akhirnya pada saat ini mungkin saya sudah bisa mengatakan bahwa mungkin memang saya dan pihak si dia itu memang mungkin kami tidak berjodoh. Sekali lagi ia menjelaskan kalau segala rencana yang telah disusun kedua belah pihak beberapa waktu lalu kini tinggal cerita. Ia dan Andre belum akan naik pelaminan dalam waktu dekat ini. Alhamdulillah pihak keluarga, pihak mamah ya udah bertemu dengan pihak dia gitu ya, dan juga alhamdulillah dari pihak dia bisa mengerti dan menerima sepenuhnya ini apa perasaan saya. Selain merasa kurang mantap, tidak ada hal lain yang membuatnya terpaksa sampai membatalkan rencana yang telah tersusun rapi itu. Tidak juga status sang calon pengantin pria yang duda dengan 2 orang anak. Kata mama sih, bujang sama duda apa bedanya sih katanya gitu. Sebenarnya bukan itu. Jika hatinya telah terbuka untuk menghadapi sebuah pernikahan nanti, ia tidak akan lagi menunda-nunda. Tapi kapankah saat itu datang? Penyanyi rap yang kini mencoba berdangdut itu tidak tahu pasti. Saya yakin insya Allah ini semua memang udah jalan-jalannya Allah dan saya yakin insya Allah ini akan menjadi yang terbaik untuk saya, untuk dia gitu. Jadi akan adakah rencana untuk naik pelaminan dengan Andre di waktu yang akan datang? Jujur dari mulai saat itu sampai dengan sekarang, saya dan dia, tidak ada kontak lagi. Dari pihak kami, dari pihak keluarga, kami, menyatakan bahwa di-pending ya, ditunda dulu sampai dengan saya bisa menemukan satu kemantapan.
Perseteruan Andre Stinky dengan personel lainnya seakan tiada akhir. Walaupun telah terjadi kesepakatan di antara mereka, namun untuk menyelesaikan siapa yang berhak menggunakan nama Stinky, mereka sempat dikabarkan terjadi keributan fisik. Hancurnya keutuhan grup musik Stinky rupanya membawa persoalan lain. Kabar yang beredar, hubungan dua mantan personilnya, Andre sang vokalis dan Irwan sang basis, ikut-ikutan hancur lebur saat grup musik itu mengalami perpecahan. Hubungan keduanya kian memanas saat masing-masing pihak bersikeras mempergunakan nama Stinky untuk grup musik baru mereka. Rebut-rebutan label Stinky antara Andre dan Irwan kabarnya sampai membuat dua personil Stinky ini terlibat baku hantam. Namun kabar tersebut dibantah oleh keduanya. Oh, kalau adu fisik enggak. Adu mulut ya iya biasalah namanya kita lagi meeting gitu ya. Itu wajar aja. Tapi tidak sampai yang bagaimana enggak. Sempet ribut cuma lewat SMS, sebenarnya itu bukan ribut, gue tuh negor Andre gitu loh, "Kenapa sih lo," gitu, "nyanyiin lagu Stinky di show solonya lo," gitu. Kepada beberapa media massa beberapa waktu lalu, Andre dan Irwan sempat mengeluarkan pernyataan kalau keduanya sepakat untuk tidak lagi bersama-sama dalam satu grup alias bubar jalan. Andre yang mengaku pendiri Stinky tetap akan mempertahankan grup musik itu. Sedangkan menurut Andre, Irwan dan dua personil lain yang merasa tidak bisa lagi bekerja sama dengannya akan hengkang dan membentuk grup baru. Namun rupanya seperti Andre, Irwan pun juga merasa memiliki andil dalam terbentuknya grup musik Stinky. Sebagai pendiri, ia pun tidak rela melepas nama Stinky. Kabarnya hal itulah yang membuat ia teguh mempertahankan Stinky hingga perseteruan tidak dapat lagi dibendung. Yang berempat ini tuh Irwan, Edi, Andi, dan Yogi tuh sepakat untuk mengganti Andre dengan vokalis baru. Tapi sepertinya Andre tidak terima. Ya biasalah kalau ngaku-ngaku gitu kan semua juga bisa ngaku-ngaku gitu ya. Tapi memang awalnya Stinky itu berdiri ya gue gitu. Yang membentuk itu ya gue. Gue sama Irwan sih. Meski sama-sama mencintai Stinky, Andre dan Irwan tetap tidak bisa lagi bersama-sama dalam satu grup. Jalan untuk berkarya masing-masing telah menjadi kesepakatan. Yang penting buat gue tidak ada masalah dengan Stinky dan gue nggak ada niat untuk mengundurkan diri, apalagi memubarkan. Situasi terakhir, sepertinya dari pihak label mencoba ingin menggabungkan kembali gitu, supaya kita berbaikan berdua. Jadi siapa nih yang bakal mengusung nama Stinky? Andre atau Irwan? Ya karena ada sedikit masalah kemarin, jadi intinya kita tidak bekerja sama lagi dan mereka pun dengan proyeknya masing-masing. Aku juga pendiri Stinky juga ya, supaya adil. Kalau memang udah nggak bisa kerja sama lagi ya udahlah, nama Stinky dipendam aja gitu. Lilo, mantan personil klub Project, kesandung masalah. Ia dikabarkan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Joni Arianto karena kasus penggelapan uang sebesar 28 juta rupiah. Kami menemui sang pelapor Joni Arianto untuk mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Hubungan Lilo, mantan personel grup musik Club Project dengan pria bernama Joni Haryanto ini awalnya baik-baik saja. Joni adalah musisi yang tengah mencoba terjun ke industri musik dengan bermodalkan kaset demo grup band Salmon miliknya. Sedang Lilo adalah musisi sekaligus produser dan pemilik perusahaan rekaman bernama Upperground. Kepada Lilo, Joni dan kedua personil Salmon menawarkan demo lagu mereka ke perusahaan rekaman Lilo. Lilo yang tertarik dengan lagu dan musik Salmon menerima demo rekaman itu. Ia pun menjanjikan akan memproduksi album perdana mereka. Di tengah jalan, Lilo yang mengaku kehabisan dana mengajak Joni untuk ikut menanamkan modal sebagai biaya produksi album perdana Salmon. Setelah kesepakatan dibuat, Joni pun menyetujui. Ia memberikan uang secara bertahap kepada Lilo sebesar 38 juta rupiah. Namun hingga berjalan 1 tahun, tidak ada tanda-tanda kejelasan. Tidak album perdana Salmon, tidak juga nasib uang modal usaha yang telah ditanamkan oleh Joni. Begitu sulitnya membicarakan persoalan ini dengan Lilo,
Akhirnya tanggal 3 Desember 2004 lalu, Joni melaporkan Romulo Rajadin alias Lilo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Terus saya coba pakai cara kekeluargaan, saya coba datang ke rumahnya, harusnya